Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Sakinah dari Sains Komunikasi dengan NIM J2110384. Jadi di sini aku akan nge-review sebuah jurnal dengan judul Luhmann Considered Step Toward an Empirical Research Program in the Sociology of Communication. Jadi jurnal ini tuh mempertanyakan apakah ketiadaan program penelitian empiris itu dibangun dengan teori Luhmann itu suatu ketidaksengajaan, atau teori ini bakal hanya dianggap sebagai filsafat bukan heuristis buat ngejelasin operasi dalam suatu sistem. Dalam jurnal ini, penulis mengatakan bahwa teori komunikasi sosiologis Luhmann sebenarnya memiliki unsur-unsur yang penting, tapi sampai saat ini tuh belum banyak yang mengapresiasi dari teori Luhmann tersebut dalam tradisi studi sosiologi dan komunikasi. Luhmann ini berteori bahwa kesadaran manusia itu diidentifikasikan sebagai lingkungan dari sistem koordinasi sosial yang terpasang secara struktural. Jadi dalam perspektif ini tuh kontribusi teori Luhmann itu yang memiliki peran penting, soalnya dia memberikan kombinasi kreatifnya dari teori Matuna dan Varela dengan struktural fungsional fungsionalisme Parson. Merton juga mencatat bahwa norma dan kontranorma itu secara historis menghasilkan ambivalensi tentang fungsi mereka di dalam sistem sosial. Terus juga itu tuh fungsi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Luhmann juga mengatakan bahwa diferensi fungsional dalam sebuah kode komunikasi dapat disambungkan dengan model faktor analitik vektor eigen. Nah, kode juga beroperasi secara paralel dengan itu dapat menghasilkan variasi yang sama. Diferensi antara kode-kode komunikasi itu dianggap sebagai variabel historis. Jadi semakin banyak sistem yang dibedakan, maka akan semakin kompleks juga prosesnya. Luhmann itu mengikuti Gregory Bateson dalam mengartikan informasi sebagai perbedaan yang membuat perbedaan. Jadi Bateson ini mengatakan bahwa sebagai negotropi pada tingkat teori sistem umum. Luhmann juga mengaplikasikan konsep informasi ini pada sistem sosial yang bermakna. Luhmann juga menekanin pentingnya spesifikasi sistem referensi ketika mendefinisikan konsep, karena Luhmann ini ingin membedakan sistem komunikasi sosial dari sistem kesadaran. Luhmann ini awalnya nolak buat mengartikan sebagai pengamat itu sebagai sentral dari teori dia, terus melawan kecenderungan dominan buat melakukan teori sistem. Nah, sebagai hasil dari tradisi yang panjang ini, jelas dalam hubungan informasi dengan orang-orang, idealisasi tertentu dari pemirsa diakui sebagai kompleks pengukuran dan perhitungan. Jadi masalah ini terutama dalam fisika modern, salah satunya mencerminkan efek dari alat pengukur daripada pengaruh operator manusia. Penulis ini juga berpendapat bahwa usaha sosiologis itu dimulai dari referensivitas mengenai perbedaan analisis antara laporan pengamatan pengamat partisipan sama pengamat analisis. Kesimpulannya itu, teori dengan penelitian yang empiris ini tuh memberikan langkah penting, karena dari teori yang dapat dilaksanain itu sesuatu yang dapat diinformasikan, terus dikendalikan secara metodologis. Luhmann juga percaya akan kebenaran dalam berlogika, tapi penelitian empiris itu ngebutuhin sesuatu ketidakpastian dan juga pengujian yang signifikan pada tingkatnya. Luhmann juga memberikan statement bahwa kebenaran itu nggak relatif, walaupun penulis mengatakan bahwa klaim Luhmann ini nggak konsisten karena kan gagasan kebenaran dianggap
sebagai kode komunikasi yang lalu digeneralisasi ke dalam simbolis. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.